Dino iki pemainnya goblok kabeh. Hancuk anjane. Cuk, main gak jelas kabeh, cuk. Gatel kau sing genah. Kok bisa-bisanya main di kandang dipermalukan 2 kali secara beruntun. Cuk, musim wingi ya ngono, ndek kandang kalah 0-3 mbek Bournemouth. Saiki dibaleni mana? Cancuk gak berubah, cuk, asu, cuk. Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Wes kabeh pemain iku bulian kabeh rek. Ancen goblok-goblok cuk, sumpah cuk. Yang bikin kesel itu bukan hanya 1-2 orang. Semua itu gak ono sing jelas cuk, asu cuk. Parah cuk, sumpah, parah banget, parah. Ini menurutku pertandingan terburuk ya yang dijalani oleh para pemain Manchester United di musim ini. Karena apa? Sebetulnya ya yang bikin buruk itu bukan hanya performanya, tapi secara keseluruhan selama 90 menit ini nggak ada yang mengesankan sama sekali gitu loh. Setiap lini hampir 11 orang pemain, entah itu pemain yang menjadi starter atau pemain yang masuk di babak kedua, itu semuanya sama saja, nggak ada perubahan. Kecuali Bruno ya, menurutku Bruno yang seperti biasa ya, selalu menjadi tulang punggung gitu loh. Kalau ada yang masih menghujat Bruno, waduh kebaco cuk. Iki mau gak ono Bruno tambah gak ono peluang plus cuk. Aduh, gedek cuk, sumpah, gedek. Yang bikin emosi itu apa ya? Secara statistik itu lebih unggul Manchester United. Bahkan selama 90 menit ya. Momentum yang tercipta itu selalu lebih unggul Manchester United. Tapi apa? Ya, Bournemouth selalu bisa memaksimalkan sekecil mungkin dengan baik gitu loh. Dan terbukti, mulai dari lini pertahanan, lini tengah, lini serang, semuanya tampil buruk. Meskipun tampil lebih mendominasi sebagai tuan rumah, tetap tidak bisa memberikan dampak apapun. Ya nanti kita lihat secara statistik ya. Yang pertama, kita akan melihat performa dari masing-masing pemain. Wah, iki, Juk. Dimulai dari Andre Onana. Aku sampai bosen lur delok El Patung iki. Bosen delok de pelongo-pelongo iki, sumpah. Di babak pertama, ya, lewat skema yang sama, ya, lewat situasi bola mati, lagi-lagi Manchester United kebobolan. Dan seperti biasa ya, tidak ada perubahan. Seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, Andre Onana hanya bisa apa? Melongo. Bangsat anjene cuk Andre Onana iki cuk. Kon niku wis dikandani bolak-balik. Lek kangelan, minimal gerak cuk. Ojo ndelok tok. Kon nolet tok rasamu. El Patung iki anjen wadeli anjene cuk. Wingi Bayindir koyo ngono. Saiki Onana pancet malah cuk penyakite cuk. El Patung iki gowendeng anjene. Oke, itu Andre Onana ya. Sekarang kalau kita lihat di lini pertahanan. Lini pertahanan ini menurutku juga buruk ya. Semua orang di lini pertahanan itu masing-masing memberikan apa ya, kontribusi yang menyebabkan Bournemouth bisa mencetak gol. Noser Mazraoui memberikan kontribusi gol kedua bagi Bournemouth karena dia melakukan tackle di dalam kotak penalti. Ya, sebuah kecerobohan yang jarang terjadi dilakukan oleh Noser Mazraoui. Mungkin karena dia kepepet, ya aku nggak tahu juga karena situasinya juga cukup riskan ya, sampai dia harus memberikan tackle di dalam kotak penalti. Terus Harry Maguire menurutku ya di laga tadi juga seringkali telat saat masa transisi untuk kembali ke posnya sebagai back tengah. Terus yang terakhir Lisandro Martinez menurutku ya nggak sebagus itu sih, karena di gol ketiga dari pemain Bournemouth ini apa itu dia juga salah dalam melakukan antisipasi blocking ya, dan
tiga pemain ini apa ya, tidak bisa menutup serangan yang coba dilakukan oleh pemain Bournemouth gitu loh. Karena sangat efektif sekali gitu loh. Gol ketiga itu benar-benar sangat leluasa gitu loh. Umpan crossing yang diberikan oleh para pemain Bournemouth, terus habis itu para pemain di lini pertahanan Manchester United juga nggak bisa antisipasi dengan baik. Secara keseluruhan tampil jelek menurutku pemain di lini pertahanan. Gak ada yang bagus sama sekali. Kayak kabel lah, gembuk kabel pemain lini pertahanan nih. Terus kalau kita lihat di lini tengah ya, dimulai dari wingback kanan ini Diogo Dalot nggak ngasih kontribusi apa-apa menurutku. Terus untuk wingback kiri Tyrell Malacia, apalagi aduh, harusnya ini masuk list jual sih Tyrell Malacia ini. Dan gol pertama dari Bournemouth ini ya karena kesalahan dari Tyrell Malacia dalam melakukan tackle ya. Akhirnya ada tendangan bebas dari Bournemouth dan gol pertama tercipta. Ya, Tyrell Malacia wajib dijual menurutku. Karena apa? Karena daripada melihat performa para pemain Manchester United tadi ya teman-teman, yang semuanya tampil jelek, aku lebih fokus untuk melihat performa dari salah satu pemain Bournemouth, yaitu Milos Kerkez. Pemain ini kan kabarnya juga sedang diincar oleh manajemen Manchester United karena performanya yang cukup bagus, apalagi dia juga sudah berpengalaman di Premier League, usia yang masih sangat muda tapi bisa menunjukkan konsistensi dan terbukti di laga kali ini menurutku dia tampil bagus dan cukup menyulitkan pergerakan dari Amad Diallo. Cocok sih pemain ini untuk menggantikan Tyrell Malacia yang gak berguna blas, sumpah. Tyrell Malacia akhirnya kan terbukti di babak kedua dia langsung diganti. Selanjutnya kalau kita lihat dua pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah, Manuel Ugarte, nah sebetulnya ya nggak buruk-buruk amat sih, cuman karena dia mendapatkan kartu kuning di babak pertama ya karena agak gerasa gerusuk juga, akhirnya di babak kedua juga diganti untuk meminimalisir resiko kartu kuning kedua. Terus Kobbie Mainoo menurutku nggak banget ya, masih seringkali kehilangan bola, nggak kayak performanya di musim lalu. Bahkan setelah cedera, menurutku performanya tak kunjung membaik ya. Kalau dibandingkan musim lalu tetap masih bagus musim lalu. Musim sekarang nggak terlalu mengesankan menurutku. Seringkali back pass juga Kobbie Mainoo ini mengecewakan lah. Lini tengah menurutku ya tetap mengecewakan. Nggak ada bagus-bagusnya. Sekarang kalau kita lihat di lini serang, dimulai dari Amad Diallo. Amad Diallo menurutku nggak terlalu kelihatan ya karena konsentrasi serangan lebih banyak di sisi kiri dari sisi Bruno Fernandes. Amad Diallo akhirnya nggak terlalu dominan di laga kali ini. Memang ada beberapa peluang dia melakukan shoot, tapi shootnya ngasal ya. Maksudku beberapa kali shoot yang ditembakkan oleh para pemain Manchester United ini rata-rata ke atas semua sih. Mbok nendang ngopo pemainnya, gue nendang kok kak. Jarang yang on target ya. Terus Joshua Zirkzee ya sama aja nggak kelihatan yuk. Secara keseluruhan pemain yang tampil sebagai starter ya nggak ada yang bagus, jelek semua. Nggak menghasilkan apa-apa gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat pemain pengganti di babak kedua, mulai dari Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, dan Leny Yoro, ya sebetulnya sama saja, nggak memberikan dampak yang signifikan gitu loh. Karena sampai akhir pertandingan juga skor tetap 0-3, cuk, bangsat, cuk. Kok bisa gitu loh. Maksudku laga kali ini sangat berbeda jauh dengan penampilan saat melawan Spurs kemarin, saat melawan Manchester City kemarin. Sira ya. Cuk iki bengi-bengi berisik iki pada GL iki. Ngerti ono wong emosi tambah berbagi ya asu. Nah, sekarang hal yang paling membuat kita emosi. Nah, ini kita lihat berdasarkan statistik. Bagaimana bisa Manchester United yang unggul dari sisi penguasaan bola dibandingkan Bournemouth
yaitu sebesar 60% penguasaan bola. Ini tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam mencetak gol gitu loh. Ya menang possession, tapi percuma kalau tidak bisa mencetak gol. Terus bahkan XG-nya pun 2,26 loh. Bayangkan, seburuk itu penampilan para pemain di lini serang Manchester United. XG 2,6 tapi tidak bisa mencetak satu gol pun. Ini kan sangat wadidaw ya. Sangat tolol menurutku, Cuk. Sumpah, Cuk. Dengan total 2-3 shot. 2-3 itu tidak apa ya? Tidak memberikan satu gol pun. Ini aneh menurutku. Jadi para pemain ini kalau melakukan shot yang ngasal, Cuk. Yang penting nge-shot dhisik gitu. Hanya beberapa yang on target dengan 4 peluang besar ini. Nggak ada satu gol pun. Ini benar-benar buruk ya finishing para pemain di lini serang Manchester United. Mulai dari Joshua Zirkzee, Bruno Fernandes, Ahmad, semua pemain di lini serang itu sangat buruk. Bahkan dengan total shot sebanyak itu, para pemain Manchester United juga melakukan 13 sepak pojok. Bayangkan, 13 sepak pojok tidak menghasilkan apa-apa. Gendeng gak kon? Delok Cuk. Kuwedeg Cuk lek aku Cuk. Gak habis pikir Cuk. Selain 13 sepak pojok, Manchester United juga melakukan 11 tendangan bebas dan tidak menghasilkan apa-apa. Nihil. Padahal kalau kita lihat dari sisi Bournemouth untuk sepak pojoknya hanya satu Cuk. Hanya satu. Terus untuk tendangan bebas sebanyak 10. Tetap masih unggul Manchester United. Dari sisi apapun itu masih unggul Manchester United. Tapi yang selalu menjadi penyesalan terbesar adalah peluang sebanyak itu, kesempatan sebanyak itu tidak membuahkan hasil apapun. Bahkan justru mempermalukan diri sendiri. 2 pertemuan di Old Trafford melawan Bournemouth hasilnya sama-sama dipermalukan dengan skor yang sama yaitu 0-3. Menurutku ini sangat memalukan sih. Di laga kandang, 2 musim secara beruntun dipermalukan dengan skor yang sama. Ya, ini semakin memperjelas bahwasannya para pemain Manchester United ini beberapa memang harus dibuang, memang harus segera dijual, harus ada regenerasi, harus ada pembelian pemain baru di bulan Januari. Bahkan kalau aku melihat ya, para pemain Bournemouth ini meskipun tidak dalam penguasaan bola, dia tampil lebih nyaman, tidak terlalu buru-buru. Dan ketika dalam penguasaan bola pun para pemainnya bisa memaksimalkan dengan baik peluang yang ada gitu loh. Apalagi gol ketiga dari Bournemouth itu menurutku gol yang keren ya. Skemanya sangat bagus, tapi kembali lagi ya teman-teman. Di laga kali ini, kalau teman-teman ingin menghujat para pemain, siapapun boleh dihujat. Karena secara keseluruhan, tolol semua memang. Goblok kabeh anjane, Cuk. Wis. Jancuk anjane. Ini kalau misalkan ngomong kasar-kasar pasti nanti ada yang komen. Bang, tolong bahasanya dijaga, jangan kasar-kasar. Ya, Cuk. Mainnya kayak ngono. Ya nggak apa-apa kita sabar ya apa Cuk. Main elek ya ngomong elek gak apa-apa. Justru kita harus fair teman-teman. Kalau misalkan pemain jelek ya bilang jelek. Kalau main bagus ya nggak apa-apa kita puji. Tapi di laga kali ini apa yang mau dipuji? Cuk? Hikmah apa yang bisa kita ambil? Yang mainnya elek kabeh Cuk. Ya ancen main elek ya dihujat lah. Dikritik. Tapi aku sadar ya teman-teman. Dan sangat memahami kenapa tetap melakukan rotasi, terutama di Real Malaysia ya yang akhirnya diberi kesempatan di laga kali ini karena ya kedalaman skuad Manchester United itu masih sangat terbatas. Dan di bulan Desember ini kan sangat padat jadwal yang harus dijalani oleh Manchester United. Jadi mau nggak mau untuk meminimalisir cedera memang harus dilakukan rotasi. Tapi ya harus disadari pemain-pemain rotasi ini kualitasnya sangat jauh dari pemain-pemain inti dan kalau dimasukkan sebagai starter ya harus bisa menerima resiko seperti ini ya, salah satunya resiko kebobolan lebih dulu. Kayaknya nggak banyak yang bisa kita bahas di laga tadi karena secara keseluruhan pemain Manchester United tampil buruk
goblok kabeh pokoknya wis gak ono sing apik. Jadi tidak ada hikmah yang bisa kita ambil. Hikmahnya ya banyak pemain memang harus dijual gitu. Nggak ada lagi. Bulan Januari harus menjual pemain dan harus mendatangkan pemain baru. Wis itu. Kalau teman-teman ada opini lain dari pertandingan tadi, silakan tulis di kolom komentar. Kalau mau berkeluh kesah, mau sambat, langsung aja tulis. Memang saatnya kita sambat, saatnya kita mengeluh, dan saatnya kita maido. Terutama Andre Onana dan Tyrell Malaysia. Itu dark system di laga tadi. Wes, dua pemain itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.